Oke, jadi hari ini kita akan berbicara tentang apa itu game atau apa itu desain game ya, teman-teman ya. Dan di materi sebelumnya yang tadi udah aku sebutin, kita udah belajar basic dari Roblox Studio ya, cara penggunaannya, cara scale, cara move, rotate. Terus kemarin juga kita sempat bikin properti ya, yang dimana properti bagiannya itu kita bikin buat muter ya kemarin ya. Bikin helikopter, bikin baling-baling ya, teman-teman ya. Terus kemarin juga kita udah coba belajar yang dimana kalau kita sentuh eh, partnya itu bakal munculin sesuatu ya. Kalau kalian masih ingat kemarin kita munculin mobil ya kalau nggak salah ya. Nah, terus kita juga udah belajar cara buat landscape, cara buat bangunan, cara buat rintangan juga ya kemarin. Terus kemarin juga kita udah belajar screen case juga kalau kalian masih ingat kemarin ya. Terus pada sebelumnya kita masuk ke pengembangan dunia game dan hari ini kita akan membuat game baru lah. Jadi game yang kemarin itu adalah game OB ya kemarin ya. Kita lebih fokus ke OB sama kita belajar buat bikin em, apa landscape ya kemarin ya, bikin dunia kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu game design atau apa itu desain game. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira tentang desain game itu apa? Apa sih bedanya desain game sama game designer? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Bedanya desain game dan juga game designer. Kira-kira apa tuh? Mungkin Damar, Kaina, Arkas ada yang bisa jawab? Mana suaranya? Untuk desain game? Ups, kok ini pencet. Oh, apa itu desain game? Jadi kalau desain game beda desain game sama game designer ya. Kalau game designer itu adalah orangnya gitu kan. Ya, kalau desainer, jadi game desainer itu adalah orangnya ya, orangnya yang ngedesain game. Tapi kalau desain game itu adalah prosesnya, proses kita mendesainnya. Ya, kayak kemarin kan kita juga udah belajar untuk bikin landscape dan lain sebagainya ya. Jadi desain game ini adalah prosesnya, pembuatannya atau gameplaynya dari game yang udah kita kembangkan. Jadi kita kemarin kan kita udah sempat bikin game OB ya kan, terus bikin landscape, bikin script-script juga ya kan. Nah, itu kalian bisa kembangkan. Kalian bisa desain lagi, kalian bisa coba gambarkan apa yang mau kalian buat gitu kan. Itu tentang desain game, itu prosesnya. Tapi kalau game designer itu adalah kalian, itu kaliannya gitu kan. Ya. Ada yang mau nanya nggak tentang desain game dan game designer mungkin dari kalian? Nggak ada? Ya udah. Kita lanjut nih ke tim pengembangan game. Jadi dalam pengembangan game itu ya teman-teman ya itu ada beberapa ya. Jadi nggak cuman ada desainer game aja ya. Melainkan juga ada desainer, desainer mungkin desainer kayak kostum dari gamenya gitu kan. Terus ada artis tiga dimensi. Nah, kalau artis tiga dimensi itu dia lebih ke modeling ya, modeling objeknya. Misalkan dia yang ngedesain apa namanya, kayak rumah gitu kan, kayak senjata itu yang artis tiga dimensi. Ada juga desainer suara. Ya, jadi kita ngedesain suara gitu kan. Ya, biasanya itu game-game.
horor ya, itu banyak banget efeknya gitu kan. Ketika kita mau ngedesain game gitu kan, pasti ada namanya desain suara. Dan juga ada programmer. Nah, kemarin kita udah sempat belajar ya beberapa script yang dimana scriptnya itu berguna ya, kalau kita tahu ya teman-teman ya, untuk game yang akan kalian buat. Jadi sebenarnya game yang kalian buat itu terserah kalian gitu. Kemarin kan udah aku ajarkan kan, ada beberapa script juga, ada beberapa desain juga. Nanti tinggal kalian yang kembangkan, kalian yang bikin, kalian yang membuat dengan imajinasi kalian gitu ya. Gitu. Terus bagaimana seorang desainer game dapat menjelaskan kepada timnya game apa yang akan mereka kembangkan gitu kan, serta bagaimana cara mempresentasikan idenya kepada investor. Jadi kemarin kita udah belajar toko Robux ya teman-teman ya. Nah, sekarang ya ketika kalian mendesain suatu game ya kan, pastikan kalian punya yang namanya dokumen desain gitu ya. Jadi dokumen desain ini untuk kalian gitu. Jadi ketika kalian mau mempresentasikan game ke orang lain ya kan, perlu yang namanya desain, dokumen desain. Nah, dokumen desain ini adalah dokumen di mana desainer game harus menjelaskan ide game secara detail. Jadi kalian mau bikin game apa gitu kan, ya kalian harus jelasin di dokumen desain ini biar orang lain bisa paham. Gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya kalian boleh buka course teman-teman ya. Kita buka course dulu. Aku bakal kirim linknya di chat ya. Nah, kalian boleh buka course di lesson 1 yang nomor 1 nih, yang desain dokumen teman-teman. Nah, kita kerjakan dulu nih. Sudah dibuka course-nya, teman-teman? Sudah buka course-nya? Udah dibuka, Kak. Oke. Nah, kita bisa buka course di lesson pertama ya. Kalian bisa lihat desain dokumen ya. Nah, di sini kalian bisa cek ya. Di sini ada namanya template dokumen desain. Kalian boleh klik template dokumen desain ya, teman-teman. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Ini namanya desain dokumen ya. Tetapi ini nggak akan bisa kalian edit, nggak akan bisa kalian ketik-ketik teman-teman ya, nggak akan Kak, bisa. kok lain, Kak? Kalau di damar isinya pertanyaan, Kak. Bentar. Yang mana, Damar? Kamu klik yang desain dokumen nggak? Yang di nomor 1, lesson 1 Damar. Di lesson 1 isinya game design kalau damar, Kak. Oh, ini yang dunia tempat saya tinggal, Bunda. Yang ini, yang nomor 2. Kan kita ada di modul 2. Nah, yang ini. Yang modul 2 ya, teman-teman ya. Yang dunia penuh kejutan nih, yang ini. Nanti ada desain dokumen di lesson 1. Dibuka ya, teman-teman ya. Aku ulangin lagi. Oke, kita buka tadi yang di nomor 1 yang desain dokumen, terus kita klik yang template dokumen desain ya. Nah, di sini dia nggak akan bisa diedit ya, teman-teman ya, karena kita belum duplikat dia atau kita buat salinan dulu. Jadi kita bisa pergi dulu ke file. Nah, di sini ada file ya, teman-teman ya. Kalian bisa klik file ya.
Lalu kalian bisa klik yang ini buat salinan atau make a copy, teman-teman. Kalian bisa klik yang buat salinan terlebih dahulu ya. Baru klik yang buat salinan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah dibuat salinan, ini baru bisa kita edit, baru bisa tuh, bisa kita ketik-ketik teman-teman. Gitu. Gimana? Teman-teman udah sampai di sini, udah di duplikat. Sudah. Yang lain, yang lain udah. Oke, kalau udah, apa nih? Ada chat ya. Ya, Arkas kenapa? Ini saya kok udah nggak kebuka lagi ya ini. Yang post, Masih masih kegembok ya Arkas ya? iya. Coba di relock lagi, di refresh Arkas. Ya, kenapa Kaina? Ini habis itu diapain? Udah diduplikat belum? Dibuat salinan. Yang di mana? Ya, ntar aku ulangi lagi ya. Nih, jadi di nomor satu kan nih, desain dokumen ya, Ah, kan? Diklik, terus udah klik ini belum? Template dokumen desain. udah Nah, kalau udah, kamu klik ini, file. Nih, ada file ah, kan? ada. Nah, diklik, pilih yang ini, make a copy atau buat salinan. Maaf, Miss, baru datang. Di Oh iya, mana? Ibnu. Ini Ini yang buat salinan. Iya, diklik ya buat salinan. Baru kamu klik nih buat salinan. Gitu. buat salinan terus. Udah diklik aja, diklik buat salinan. Nah, diklik kan ada buat salinan tuh. Hmm, terima kasih, Mister. Oke. Coba tadi aku cek dulu ya punya Arkas. Coba Arkas boleh share screen. Ibnu boleh dibuka ya Ibnu di lesson 1 modul 2. Nah, ya coba diklik Arkas. Nah, nah, kamu klik ini template dokumen desain yang ini template dokumen desain. Nah, terus ke file itu ada file tuh di pojoknya ada file. Ini nih yang file, yang tulisan file. Nah, buat salinan, buat salinan. Oke, baru diklik yang Kami ini buat salinan. Oke. Itu coba dibuka itu lesson 1 modul 2 ya. sudah. Oke. Udah dibuat salinan dulu kayak gini nih aku contohnya. Sebentar. Kita ke ya. Nah, tadi udah dibuka yang ini Ibnu desain dokumen. Udah ya, Nah, diklik. Terus kamu klik yang ini template dokumen desain. Nah, diklik template dokumen desainnya ya. Nah, kalau udah kayak gini nanti kamu pilih yang ini dulu, yang ke file. Nah, kau pilih yang file dulu nih. mana? File, nih, ada file kan? Tulisan file. Klik, terus kamu klik yang ini yang buat salinan. Sudah. Udah? Oke, Ya, klik yang buat salinan. Nah, terus klik yang buat salinan ini. Ini diklik. sudah.
Nah, oke. Udah, itu udah bisa diedit kok. Udah bisa diketik-ketik. Nah, ya. Jadi tentang desain dokumen ini ya, teman-teman ya. Kalian bisa gunakan sebagai nantinya game kalian tuh pengen bikin apa. Misalkan aku pengen bikin game contohnya namanya itu adalah kalian bisa ketik ya. Kalian diketik ya. Misalkan kalian pengen bikin game apa? Aku misalkan bikin game Granny deh. Granny. Kalian tahu game Granny kan ya? Nah, terus genrenya apa? Kira-kira kalian pengen bikin game genrenya itu apa? Apakah action, apakah shooter, race, atau mungkin RPG, adventure, drama, atau mungkin yang lain-lain ya, horor ya. Kalian bisa sesuaikan. Misalkan aku di sini karena green itu kan contoh aja ya, ini contoh. Kalian bisa pilih yang kalian pengen itu. Contohnya kalian pengen bikin game apa namanya? Game terserah kalian sih. Misalkan namanya kalau aku kan game Granny ya. Genrenya misalkan aku pengen horor ya. Nah, horor. Ya. Nah, terus mekanisme permainannya itu apa? Nah, kalian jelasin game kalian. Kalian coba jelaskan game kalian. Misalkan, game aku itu kalau aku kan Granny ya. Misalkan gamenya itu mekanismenya adalah pemain harus gitu kan. Pemain harus mencari jalan keluar ya. Jalan keluar dari rumah Granny. Dengan apa? Dengan mencari item. Dengan mencari item yang dibutuhkan. Nah, seperti ini. Nah, coba kalian bisa gambarkan dulu teman-teman ya dari namanya, genrenya, terus mekanisme permainannya tuh seperti apa. Kalian boleh atur dulu ya, teman-teman ya. Tuh, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Mungkin sampai mekanisme permainan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalian boleh tulisin dulu ya, teman-teman. Nanti ini akan ditaruh, dikumpulkan di course ya. Ini wajib dikumpulkan. Ditaruh di mana, Kak? Ini Nanti kalau udah ditaruh di course. kalau zombie generatnya apa nih? Genrenya kalau zombie apa? Bisa game shooter kan bisa zombie gitu. Nah, kalau udah nih misalkan nama, genre, sama mekanisme pada kalian udah tulis, terus kita lanjut ke setting nih ya. Kalau setting itu bukan pengaturan ya, teman, tapi setting itu setting tempat. Tempatnya itu mau di mana? Masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Misalkan setting waktunya itu adalah masa lalu deh. Ya, adalah masa lalu. Di mana? Di rumah. Di rumah Granny. Ini contoh aja, teman-teman ya. Kalau yang bikin game zombinya tuh dari mana? Masa lalu, apa masa depan, atau masa sekarang? Tuh. Terus letaknya di mana? Misalkan di kayak di rumah atau di jalanan itu bebas. Ya, itu tentang setting. Jadi setting itu adalah setting waktunya. Biasanya waktu itu adalah masa lalu, masa sekarang, sama masa depan. Ya, itu biasanya. Tuh ya. Terus ya, kita ngomongin tentang pitch ya. Nah, eh pitch ini tuh adalah deskripsi game kalian gitu. Nah, deskripsi game kalian tuh apa? Misalkan, kalian menjelaskan game kalian tuh secara singkat. Contoh kalau aku kan di sini ngambilnya Granny ya. Nah, pitch itu kan deskripsi. Kalian mendeskripsikan game kalian. Kalian ngejelasin lah game kalian tuh secara singkat. Contoh, misalkan gini. Game ini
adalah game horor yang bertemakan misalkan, yang bertemakan harus bertemakan mencari jalan keluar ya, jalan keluar dari kejaran Granny misalkan. Nah, singkat aja teman-teman untuk pitch, karena pitch itu ngejelasin game kalian secara singkat. Kalau game kalian misalkan zombie ya, kalau zombie berarti apa? Ngejelasinnya. Kayak game ini adalah game horor bertemakan zombie ya, yang dimana kita harus melawan zombie-zombinya. Misalkan kayak gitu aja ya, pendek aja teman-teman. Gitu. Itu untuk pitch ya. Pitch itu deskripsi game kalian. Kalau game kalian misalkan gamenya apa? Petualangan. Petualangannya misalkan kayak Assassin's Creed ya, kalau kalian tahu Assassin's Creed itu kan temanya kan di masa lalu ya, setting tempatnya kan di masa lalu, abad ke-20 atau abad ke-15 aku lupa gitu kan. Nah, terus deskripsikan, misalkan game ini adalah game adventure yang bertemakan assassin gitu kan. Nah, dia harus mencari apa? Mencari item untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, itu bisa kalian deskripsikan secara singkat aja gitu. Gitu ya. Nah, untuk referensi, referensi bisa kalian cari gambar boleh, kalian boleh ketik gamenya boleh. Misalkan, contoh aku mau cari referensinya di sini ya. Misalkan game Granny, ini contohnya game apa ya? Game horor deh ya, game horor. Misalkan gini ya. Nah, misalkan aku mencari referensi dari game apa? Misalkan game Granny ini terinspirasi contoh dari game apa? Dari game ini deh misalkan ya. Nah, ini contoh aja. Ini game apa sih? Ini game Juri Escape misalkan ya. Ini aku copy aja. Jadi kalian bisa copy aja gambarnya. Bisa kalian tulis misalkan satu. Misalkan ini ya satu game apa tadi? Satu itu game Jurik Escape misalkan ya. Nah kayak gini ya. Nanti nomor duanya apa dan seterusnya. Bisa kalian tulis juga. Bisa kalian taruh gambar. Misalkan gambarnya apa? Gambarnya itu nih. Misalkan Ice the Horror deh. Ya. Kalian bisa copy aja gambarnya. Klik kanan, kalian copy, copy image aja nih, copy image. Oh ya, image copy, balik ke tempat yang tadi ya, salinan. Baru kalian tempelkan, paste. Nah, udah gitu aja teman-teman ya. Untuk referensi, bisa kalian ketik, bisa kalian taruh gambar, boleh. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini tentang nama, genre, mekanisme, setting, pitch, dan juga referensi dari kalian. Ada pertanyaan? Berarti bisa ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan udah bisa, udah dirasa udah oke nih misalkan ya. Nah, kalian bisa kirimkan. Cara kirimin ke course-nya itu gimana? Caranya di sini itu kan ada namanya bagikan ya, teman-teman ya. Atau share ya, ada bagikan nih. Nanti teman-teman bisa bagikan, klik aja bagikannya ya. Terus di sini ada namanya dibatasi. Ini jangan dibatasi ya. Kalian harus ganti dulu. Kalian ganti jadi siapa saja yang memiliki link. Nah, kayak gini baru nanti kalian bisa salin link. Nanti bisa kalian taruh di course. Di course yang dokumen desain yang tadi, yang template itu. Ya, kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyain.
Kak, Ya, referensi itu apa? referensi itu adalah kalau game kamu itu kayak apa sih, ngambil dari mana sih gitu misalkan. Misalkan contoh tadi kan aku kan game Granny ya. Game Granny kan game horor ya. Misalkan kamu cari game-game horor nih yang pengen kamu bikin tuh kayak gimana. Itu namanya referensi. Misalkan game horornya itu mirip kayak game Ice the Horror kalau kamu pernah mainin ya. Yang nggak apa-apa kamu taruh. Terus misalkan kalau gamenya tuh mirip kayak Dread Out ya tentang anak-anak SMA kayak gini ya, bisa kamu taruh gitu. Jadi referensi itu game yang udah ada, kamu ngambil gitu. Kayak kamu ya namanya referensi ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi kamu ngambil contoh aja, contohnya game Dreadout nih, kamu ambil, nanti kamu bikin game yang mirip kayak Dreadout tapi bukan Dreadout gitu. Itu namanya referensi. Inspirasi sih jatuhnya. Kamu terinspirasi dari game apa gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Nanti jangan Kak, lupa di ya nah, Damar, dokumennya. Dokumennya. cara apa? Cara salin dokumen maksud kamu cara taruh di Dokumennya kelas. ditaruh di mana kalinya? Oh, linknya itu di sini nanti. Nah, di sini ya, Damar. Di bawah sini. Kamu pas tekan aja. Kalau udah, ntar, contoh kayak gini. Tadi kan dibagikan. Nah, siapa saja memiliki link kan. Baru salin link. Nah, kalau udah salin link, kamu taruh di desain dokumen yang tadi nih. Kamu pas tekan di sini. Nah, baru di kirim. Kan ada tanda ini ya. Nah, kamu kirim. Jangan lupa di checklist. Nah, checklist hijau. Tuh, ada checklist hijau. Jangan lupa. Nah, udah. Kalau udah jadi warna kuning, artinya kamu udah ngumpulin. Gitu. Gitu, Damar. Nanti kakak bisa cek siapa yang udah selesai, siapa yang belum ngumpulin di sini. Nah, nih, kayak Damar nih. Nah, ini kan Damar udah nih. Coba aku lihat ya. Kamu bikin apa? Spaceship, luar angkasa. Makan ke tangga agar bisa naik spaceship. Nah, ini bagus nih. Good, ya. Pinter nih. Ya, settingnya ada. Oke, ini oke, oke. Oke, good, Damar ya. Udah paham berarti ya caranya ya, bikin dokumen desain ya. Oke, dah, udah hijau tuh, udah aku hijaukan. Oke, yang lain boleh, silakan dikumpulkan kalau yang udah. Nanti aku tunggu 5 menit ya. Aku kasih waktu 5 menit untuk teman-teman boleh kerjakan. Ya. Ini gamenya terinspirasi dari apa ya? Game zombie. Nah, ya itu apa? Kamu cari aja Ibnu game zombie, misalkan game apa? Kamu taruh referensinya, mau itu foto atau teks ya silakan. Tristan, Ya kayak gimana caranya masukin gambarnya? oh gambar. Kamu cari gambar nih, misalkan ya. Misalkan kamu klik nih gambarnya, aku klik ya medium ya, aku Hmm? klik. Klik kanan di sini di gambarnya nih, klik kanan. Hmm? Pencet. Ada copy image kan? Eh, Nah, copy image, taruh di sini, klik kanan, kamu tinggal tempel aja, paste. Nah, udah gitu. kok gak mau? Nah, mau kok. Coba di share screen aku bantu. Hmm, ini, ih, Klik kan. udah tadi Coba, kanan. nah tempel. Gak mau. Install deh, klik install. Kayaknya itu belum. Nah, tambahkan ke Chrome. Coba. Kamu belum ini. Add extension. Nah, ya. Kan.
Oke, coba balik lagi ke ini, salin yang tadi. Nah ya, baik ke dokumen. Coba klik kanan pas tempel. Nah nih, Eh, oke, oke. kasih. Tadi, iya tadi belum download extension Chrome-nya itu. Oke, dikumpulin ya, jangan lupa disalin linknya, terus dikumpulkan linknya. Tadi aku udah ajarkan yang dibagikan, terus siapa saja yang memiliki link, baru kalian salin, terus kirimkan di course. Aku tunggu sampai jam 11.42 deh. Nanti kita lanjut lagi ya, karena ada pertanyaan lagi di sini nih, membuat narasi. Nanti akan aku jelaskan ya. Jangan lupa dibuka Roblox Studionya ya, karena abis ini kita masuk ke Roblox Studio. Aku tungguin sampai jam 11.42 ya teman-teman ya. Ini 3 menit lagi ya. Oke, kayaknya udah. Coba aku lihat. Nah, ini. Oh, kayaknya kamu di dulu, kayaknya apa namanya diubah dulu coba ininya. Jadi siapa saja memiliki link coba kayaknya diubah dulu. Tadi aku nggak bisa buka itu. Masih private. Tapi udah aku ijoin kok. Oke, 2 menit lagi ya. Ibnu, Nara, atas silahkan dikumpulin ya. Udah. Oke, kayaknya nanti aku cek. Oke, aku buka Roblox Studio dulu ya. Kayak yang belum mungkin silahkan dikumpulin ya. Oke, aku mau lanjut dulu sebentar di eh, desain dokumen tadi kita udah bahas ya. Oke, udah ngebahas. Nah, sekarang kita masuk ke membuat narasi nih, teman-teman. Ya, Arkas, kenapa? Setting itu waktu. Yang belum ngumpulin, nanti silakan nyusul dikumpulin ya, teman-teman ya. Oke, aku akan lanjut ke membuat narasi ya, teman-teman. Jadi, dalam in-game, ya, kita itu harus punya yang namanya penceritaan ya. Ada yang namanya narasi. Ya. Nanti kita akan belajar cara membuat signboard. Ini namanya adalah signboard, teman-teman ya. Kalian bisa buat seperti ini. Ini namanya narasi. Di beberapa game biasanya ada
hal-hal kayak gini. Ada yang bikinnya kayak gini, ada yang dibikin kayak film ya, di bawah sini ada subtitlenya gitu ada. Tapi kita akan bikin yang seperti ini aja dulu ya. Nah, teman-teman boleh dibuka Roblox Studionya, lalu teman-teman pilih yang template yang kastil. Nah, pilih template yang kastil. Dan aku disclaimer aku ingetin lagi untuk hari ini sampai seterusnya itu kita nggak akan ganti-ganti template ya. Kita tetap pakai template yang kastil. Kenapa? Karena kita pengen bikin game cerita, gitu ya. Game RPG, game ada ceritanya gitu. Jadi jangan sampai hilang. Ya, jadi kalian boleh buka templates nih, templates ya. Lalu kalian pilih yang kastil. Nah, ada template kastil ya. Kastil. Kita akan pakai template kastil, teman-teman. Nah, boleh dibuka template kastilnya. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, silakan dibuka dulu ya template kastilnya. Kalau sudah boleh kabarin Mister ya. Ini kita bareng-bareng biar nggak ada yang ketinggalan ya. Ini nanti jangan lupa kalian save dan kalian pakai terus. Jadi sampai seterusnya kita pakai kastil terus. Gimana? Oke, kayaknya udah. Yang lain udah belum? Kita bareng-bareng yuk. Kak, pitch apa Kak? Pitch itu deskripsi itu. Jadi kamu ngejelasin game kamu secara singkat aja. Gitu. Jadi kayak ya ini adalah game zombie yang dimana ini adalah game yang bertemakan zombie ya yang dimana kita harus melawan zombie-zombinya. Udah kayak gitu aja. Contoh. Oke, coba aku siap aku lihat atas ya. Ini belum kamu belum kumpulin Arkas belum kok. Maksudnya udah siap apanya Arkas? Ini belum kekumpul Arkas. Pastikan sampai kuning. Ah, udah siap. Tadi udah ditulis belum Arkas? Eh ininya. Kalau udah nanti dikumpulin ya dokumen desainnya. Nih, kalau udah nanti kamu kumpulin. Kamu salin link aja kayak yang tadi udah aku jelasin. Kak, kalau udah Kak, Kalau udah, apanya Ibnu? Taruh taruh di link. Jadi tadi kan nih, kalau udah, ini dibagikan ya. Bagikan. Ganti settingnya ke siapa gimana? saja ya. Kenapa? Settingnya maksudnya gimana ini? Setting. Nah, Setting kan ini masa lalu, masa masa sekarang, masa depan kan. Tadi kamu nanya kan? Siapa tadi yang nanya? Arkas ya. Iya. Oke, yuk. Kalau udah dibagikan ya, jangan lupa desain linknya, terus kirim di course ya. Kita lanjut dulu ya. Kita udah nggak ngebahas desain dokumen lagi. Kita lanjut dulu ke kastil dulu nih ini teman-teman ya. gimana Kak? Coba share screen Ibnu, maksudnya gimana? Kamu ngomong yang setting. Bukan. Kalau udah gimana? Oh, kalau udah dibagikan, di share. Kan ada bagikan. Nah, ganti ini ganti dulu siapa saja memiliki link. Nah, ganti baru salin link, copy, balik lagi ke tadi mana desain dokumen. Nah, udah tempel di sini, pas tekan di situ. Nah, kirim. Baru di checklist.
Nah, udah, sip. Udah lanjut ke ini ya. Roblox Studio, Kak. Ya, lanjut ke Roblox Studio, cari template kastil. Nah, Lalu yuk cari kita kastil ya. Dah, ya kita mulai ya. Karena udah jam 11.47 ya. Nanti kita masih ada satu soal lagi tuh. Oke, udah pada ngumpulin semua ya. Oke, nah, aku cek dulu. Nah, oke, sekarang teman-teman kita akan membuat ini. Nah, kita akan buat dulu ya untuk kita akan bikin satu part. Nih, aku bakal bikinnya di sini aja nih. Nah, di sini ya. Kita akan bikin seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Caranya kita bikin dulu satu part. Nah, kita ambil satu part dulu ya. Lalu bisa kalian lihat ya untuk size-nya itu di 8,4,0,05 ya. Jadi partnya udah ada ya. Ini kita udah satu part. Nah, kalian cari di properties ya. Cari di properties namanya adalah size. Nah, ini size. Nah, ya, di size ini kalian bisa ganti jadi tadi berapa? 8,4,0,0,5 ya. Di 8,4,0,05. Nah, nanti ukurannya akan seperti ini tipis kayak gini. Nah, kalian boleh ganti dulu size-nya, teman-teman. Nih, size partnya jadi 8,4,0,05. Boleh diganti dulu. Sudah? Kak, ini bikin yang baru, Kak. Iya, template yang kastil. Kita bikin dulu kastilnya. Enggak dong, ada template-nya. Template-nya ada. Template kalau kamu bikin kastil, mau bikin kayak gini kan enggak. Kelamaan nanti. Ada template-nya cari di template deh. Template, terus cari kastil. Ya. Yang di mana, Kak? Laptopnya malah mati-mati mulu. Yang di mana, Kak? Nah, yang ini kastil tuh. Ada template kastil dibuka di kastil. Oke. Oke ya, yuk kita lanjut yuk. Kita udah jam 12 nih. Oke, udah diganti size-nya, teman-teman. 8,4,005 ya. Nah, itu ya aku kasih tahu. Oke, kalau sudah di dalam part ya, di dalam part nih kita tambahkan ya, di dalam part kita akan menambahkan namanya adalah Nggak bisa. Surface GUI. Iya, kenapa? Damar? Itu nggak bisa laptopnya. Kamu Ah, kemana nggak sih? bisa. Kenapa Udah, laptopnya? nggak apa-apa, udah Kak, ntar. Oke ya. Di part tadi ya, di part kalau udah diganti ya size-nya ya, jangan lupa
diganti size-nya jadi 8,4,0,05. Itu udah aku taruh di chat juga ya untuk size-nya. Nah, kalau udah kalian tambahin Surface GUI. Nah, jadi kalian tambahkan nih, tinggal tanda plus, tambahkan Surface GUI. Nah, jadi Surface GUI ini akan sebagai alasnya ya, buat kita menambahkan teks. Nah, jadi kalau udah nambahkan Surface GUI, kita tambahkan lagi di dalamnya, namanya text label. Jadi di dalam Surface GUI, sama tanda plus lagi, kita klik tanda plusnya, tambahkan text label. Nah, otomatis kita lihat text labelnya di sini, biasanya di belakang sini nih. Ya, di belakang kita lihat. Nah, dia akan muncul label, tulisan label di sebelah sini. Jadi kalau kalian nggak muncul, balik aja dulu. Nah, pastikan muncul tulisan label kayak gini. Nah, tuh, label. Jadi Surface UI, di dalam Surface UI tambahkan text label. Sudah sampai sini? Ntar dulu, Kak. Oke, aku tunggu. Jadi kalau misalkan bisa bilang kayak di dalam Surface UI tambahkan text label, kalian udah paham ya. Jadi Surface UI plus text label kayak gitu. Misalkan kayak di dalam part tambahkan Surface UI. Berarti di dalam partnya kalian tambahkan Surface UI. Karena nanti next aku bakal sering kayak gitu guys. Jadi karena kan biar nggak kelamaan kalau aku jelasin kayak part plus Surface Cut tuh agak lama. Jadi biasanya aku tuh di dalam part tambahkan Surface UI. Berarti di dalam partnya kalian plus Surface UI kayak gitu. Kak, size-nya Kak, berapa? Size. Size-nya tadi 8,4,0,05. Itu di chat ada gambar, udah aku taruh di chat. 4 itu 8,4,0,05. koma. Jadi kalian harus bisa ya, karena nanti next kalian bakal pakai terus bikin kayak gini ya, bikin kayak teks-teks gini. Ya, oke, udah bisa dilanjut belum? Karena kita waktunya terbatas, teman-teman. Kita lanjut dulu bentar ya, kita lanjut ya. Nah, kalian boleh klik text label ya. Jadi text labelnya kalian klik. Lalu kalian coba lihat di dalam properties. Ya, properties kalian tahu ya. Ini namanya properties, nih jangan sampai lupa nih. Ya, ini namanya properties ya. Jadi text label diklik. Terus lihat di bawah propertiesnya. Cari namanya adalah anchor point. Namanya anchor point. Nah, kalau udah dapet nih anchor point, jangan lupa kalian eh, di dalam anchor point-nya kalian klik ya. Tuh, kalian klik. Nah, jadi ada X, ada Y. Ada X, ada Y itu anchor point. Cari anchor point di text label. X dan Y-nya kita bikin 0,5. Dua-duanya. 0,5, Y-nya juga 0,5. Enter. Nah, jadi nanti bentuknya si tulisan text label tadi dia ada di pojok atas tuh. Karena nanti kita bakal atur posisinya agar dia nanti ada di tengah-tengah sini, teman-teman. Hanya kita atur anchor point-nya X dan Y-nya di 0,5. Text label, cari anchor point. Nah, dijadiin ini ya, teman-teman ya. Ya, nggak bingung. Oke. Nah, aku bikin deh biar kalian tahu yang mana. Oke, gimana sampai sini? Apakah sudah? Belum.
Oke, aku tunggu ya. Nol, angkor poin 0,5, 0,5. Ini jangan sampai lupa nanti. Ke depannya kita bakal Kak, terus pakai. Iya, Damar, kenapa? itu malah mati-mati dulu laptopnya. Ya udah salah kita, bukan salah kakak. Mati-matian ya. Emang lumayan berat sih untuk ini Damar di sini. Di apa? Di kastil. Kamu sambil dicas nggak Damar? Sambil dicas ya Bisa laptopnya. Soalnya biar dia nggak ngelek. Kalau sambil dicas nggak ngelek kok. Karena lumayan berat ya buat Roblox Studio gitu. Kan dia 3D soalnya, jadi rendernya berat banget. Mister, Iya, Kaina, kok ini nggak mau keubah? nggak mau ke ubah. Heeh. Coba di share screen, biar kakak cek. Dah. Bentar, aku lihat dulu ya. Itu masih nol, Kaina. Lihat, 0,5. X sama Y-nya 0,5. Kamu Ah, di sini aja bikin ya, nih. Nah, masih. 0,5, 0,5 gitu. 0,5, enter habis itu. 0,5, enter. Nah, lagi. Enter. Enter, di enter. Nah, tuh ke atas kan bisa. Oke, Oke, makasih. oke, oke. Bentar, aku lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, tadi kita udah taruh angkor poin, dia jadi ada di atas kayak gini ya, tuh, di atas kayak gitu, teman-teman. Nah, jika udah angkor poinnya di X dan Y-nya di 0,5. Nah, sekarang teman-teman boleh scroll ke bawah sedikit, cari namanya properties. Di scroll dikit aja ke bawah, scroll dikit, cari position. Nah, sama kayak tadi ya, positionnya kita apa? Kita keluarin dulu nih, kita klik dulu si apa tanda panahnya ya. Nah, jadi ada X, ada Y. Ini juga sama, diklik lagi X, Y. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi jangan lupa diklik ya tanda segitiganya biar kelihatan di dalamnya tuh. Nah, nih position. Nah, untuk position kalian harus atur yang namanya scale ya. Yang namanya scale. Jadi untuk X scale dan Y scale, nah ini dua, kalian atur ke 0,5 kayak tadi sama. Scale-nya 0,5, Y-nya juga sama 0,5. Otomatis labelnya sekarang ada di tengah. Nah, seperti ini. Nah, silakan cari position, dibuka positionnya ada X, ada Y, dibuka lagi, ada scale, ada offset. Nanti yang scale-nya yang kalian rubah. X scale sama Y scale. Sama kayak tadi 0,5. Jadi nanti tulisan labelnya itu ada di tengah-tengah kayak gini. Gitu. Sudah sampai sini? Silakan yang udah boleh Kak, kasih tahu. kok nggak ketemu ya sama X-nya? Coba di share screen aja Damar biar aku lihat coba. Oke, kayaknya udah. Oh, Damar pakai HP ya? Iya. Oh, betul betul.
Aduh, kamu nggak pakai ini aja aturan tadi Zoom. Coba aku lihat. Kamu tadi sampai mana, Damar? Possession, list nggak ada X ya. Oh, ini Di properties, udah. di properties ada ketemu. Iya. Oke, ya. Nanti otomatis dia bakal ke tengah kayak gini ya, teman-teman ya. Hmm. Jadi kalau udah ke tengah kayak gini ini gampang, guys. Jadi kalau udah ke tengah kayak gini, sekarang kita akan lebarkan putih-putihnya ini. Dengan ada putih-putih ya, kita akan lebarkan. Kita akan lebarkan ya. Nah, cara lebarinnya adalah masih sama tadi di text label juga. Kita scroll ke bawah sedikit, cari namanya size. Nah, nih size. Sama kayak tadi ya dibuka, size-nya, X-nya dibuka, Y-nya juga dibuka. Sama kayak tadi caranya. Kalian cari size. Nih aku highlight nih ya. Nah, cari size. Ntar aku download. Jadi dibuka lagi ya teman-teman ya nih size-nya. Oke, size. Nah, nah di size-nya perhatikan sama kayak tadi ya dibuka ya X dan Y-nya dibuka juga. Itu ada offset. Nah, ada offset. Offset X sama ada offset Y. Nah, berapa angkanya? Sebenarnya ini bisa kira-kira ya teman-teman. Misalkan X-nya, X itu kan kita tahu ya, waktu itu kan kita pernah belajar titik koordinat ya. X itu kan atas dan bawah. Sorry, X itu kan kiri dan kanan. Berarti kita coba atur misalkan kiri dan kanan kita nilainya misalkan 600 deh. Tuh. Oh, ternyata 600 agak kelebihan nih. Coba kita atur misalkan 400. Nah, 400 pas. Berarti offset X-nya itu 400. Kita atur kanan dan kirinya. Nah, sekarang offset Y-nya berapa kira-kira? Kita atur aja sendiri. Kira-kira aja. Misalkan 300. Coba. Nah, oh 300 kelebihan, Mister. Tuh, kelebihan. Coba kalau 200. Nah, 200 pas ya. Tuh, berarti offset X-nya itu 400, offset Y-nya itu 200. Ya, ini harus kalian kira-kira ya. Gitu. Karena tadi kita size-nya sama, jadi kalian bisa sama kayak Mister. Cuman kalau nanti kalian bikin partnya itu gede, kalian bisa kira-kira. Kalian bisa coba atur misalkan offsetnya itu 1000 atau berapa ya, itu terserah kalian. Yang penting dia satu full sama partnya. Gitu. Ini ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya boleh ya. Biar kita bareng-bareng. Udah? Yang lain? Kak, kenapa Iya. tulisannya masih kecil? Kamu udah klik yang size belum? Udah. Terus Ke offsetnya? udah. Offsetnya udah diubah offset. Position. Size, di size. Tadi kan position udah kan di tengah-tengah kan position kan? Udah. Nah sekarang kamu atur size-nya, cari size tuh Udah size. saya size-nya. Ya, lalu X offset sama Y offset ya. Kalau tadi kan position kan kita pakainya scale kan, position scale. Nah kalau yang size pakainya offset namanya. Mana sih? Jadi offset 400, X-nya yang Y-nya 200. Yang lain bisa? Oke, Akas. Akas sudah pintar ya.
Oke, udah yang lain. Iya, kenapa Arkas? Kalau bulat sebenarnya sih bisa aja sih. Cuman aku kurang tahu kalau bulat. Biasanya sih rata-rata kotak ya. Nah, kalau udah, ini tinggal kita atur untuk labelnya aja sekarang. Untuk teksnya kita atur. Caranya gimana? Scroll lagi ke bawah. Masih sama ya, properties. Scroll lagi ke bawah, cari teks. Nah, nih, ada teks tuh. Teks ya. Di sini, kayak bisa atur untuk ukurannya berapa. Itu ada text size tuh. Ada tulisan text size. Kayak cari deh, ada text size tuh. Atur aja label tuh. Gedenya berapa ya. Misalkan mau diganti, misalkan kayak, halo guys. Nah, halo guys. Ya, terus bisa kan ubah warnanya juga. Tuh, mau warna apa bisa diubah ya. Ini ada di sini tuh. Fontnya bisa kan ganti-ganti, silakan tuh ya. Gitu. Terus kalau mau ganti warna background itu cari ke atas. Namanya background color 3. Nah, background color 3. Nah, ini. Di dekat angkor point yang tadi tuh kalau kalian mau ganti background kayak gini. Nah, tuh. Kayak gini. Jadi coba silakan kalian atur-atur sendiri boleh ya background colornya. Terus tadi apa teks ya? Nih teks-teksnya ya font size, font face, ya size, text size. Oh ya kayak orang ngomong, oh ini ya dibikin rounded gini ya. Ini bisa sih, bisa. Cuman nanti deh, aku masih belum tahu sih. Kayak di bagian surface-nya atau di bagian part-nya itu bisa di rampingin sih. Cuman aku kurang tahu sih, Arkas. Ya ini bisa kalian kayak gini dulu aja lah ya, yang simple-simple dulu aja. Mister, itu gimana cara Ya, gedein? Itu gimana cara gedein hurufnya? Cari text size. Exercise. Ya, text size. Di text label ya, sama kayak tadi text label, cari text size. Mana ya text? Nah, nih, text size tuh. Kayak text size. Kak, cara Ya. ganti hurufnya yang 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 hal yang kayak gitu, halo guys gitu, di mana? Oh, itu cari label. Nih, teks nih, di teks. Bisa tadinya label kan awalnya. Kamu cari teks. Gitu. Berapa puluh deh. Oke. Gimana? Bisa atur-atur fontnya, atur-atur size-nya, teksnya. Jadi materi kita untuk ini sampai sini aja. Nanti kalian bisa misalkan kayak menceritakan kayak misalkan Kak, apa ya kenapa Damar? itu kenapa itu tulisannya bisa miring? Oh ini nggak miring, ini dari ininya. Kalau mau miring bisa kok pakai ini nih. Cari aja Tek, namanya adalah mana ya? tek. Namanya apa ya? Nih text decoration. Eh, kok text decoration?
Kalau buat miring itu pakainya nah ini nih, style. Tuh, style tuh. Bisa miring kan tuh kalau mau miring. Ini mah aku dari sininya dari sini tuh, dari teks ininya. Nah, kalian bisa bikin ininya ya, bisa jadi kayak teks-teksnya itu mana ya tadi ya teks. Style ya. Iya, betul di style. Nah, ini lawan zombie untuk memenangkan pertandingan. Nah, ini Stylenya itu di mana? Aku udah tulis ini ST, di teks label di teks label. udah di tag label. Terus habis itu aku tulis style di Style STYLE style. Gimana? Yang lain? Ya, kalau udah teman-teman. Emoticon apa ya? Aku lupa deh emoticon. Aku lupa emoticon kalau itu di Windows apa ya? Aku lupa ya Windows. Kan apa? Hmm, malah mati. Aku lupa deh Windows apa ya? Lupa lupa kalau emoticon. Nah, oke kalau udah kalian gue save ya. Nanti kita minggu depan kita tetap pakai yang kastil ya. Karena nanti kita ada script di mana kita bisa buka gerbang kastilnya. Ya kan gerbang kastilnya ketutup ya. Nanti kita bisa buka gerbang kastil ya. Ya, ini adalah cerita awal. Kalian boleh menceritakan misalkan kayak lawan zombie untuk memenangkan pertandingan, boleh dipakein apa NPC nanti ya. Kayak gini nih contoh. Nih, kalian bisa tambahin kayak apa tuh segitiga gini ya tuh. Di bawahnya ya kayak gini bisa juga tuh kalian tambahkan ya. Gitu ya. Nah, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, kita boleh kerjain course dulu yuk, teman-teman. Kak, Terakhir yang ya itu Kak, kenapa? kakak boleh itu nggak kasih recordnya. Oh iya boleh, pasti aku kasih kok. Teman-teman boleh kerjain yang nomor 2 nih, lesson 1. Ntar aku buka dulu ya. Nomor 2. Iya, kenapa Arkas ada apa? Kenapa Arkas hmm, kekunci? Coba aku cek di Arkas ya. Di relock deh Arkas. Di refresh. Nah, tadi kan kamu masih bisa ini. Di refresh kok bisa. Itu nggak kekunci kok tadi aja kamu bisa ngerjain ini kan?
Yang desain dokumen kan nggak mungkin kekunci, Arkas. Nggak mungkin kekunci. Coba share screen, Arkas. Coba gimana coba share screen-nya coba. Nah, ini bisa. Ke atas, scroll ke atas, scroll ke atas. Ini nomor 2. Nah, kalau ini kan minggu depan. Ini mah minggu depan itu. Yang ini yang kamu buka nih. Nah, buka, diklik. Nah, dah dikerjain ya. Dah dikerjain dulu. Kayak yang nomor 4 aku nggak ngerti. Oke, nanti aku jelasin ya. Dan tadi Surface UI tadi bikin apa untuk membuat kanvas ya. Surface UI itu kanvas tempat Anda dan menemukan gambar untuk objek. Kita bisa nambahin gambar ya, teman-teman. Nanti kalau ada waktu kita coba tambahkan gambar. Objek mana yang Anda perlukan? Nah, ini kalau ini kan text label kan untuk apa? Itu surface Surface GUI, betul ya. Property text label tadi apa? Masih ingat nggak? Tadi yang kita atur apa tadi? Yang itu apa? with version dan yes scale ke 0. Oke, sama 0,5 anchor point ya. Jangan sampai lupa nih. Anchor point sama position. Nah, ini nomor 4 gampang. Text color berarti warna ya. Berarti ini warna teks. Oke. Nah, background color tapi berarti background. Berarti kalau background itu warna labelnya tadi ya. Size ya size, ukuran. Font ya font dan teks ya teks. Gitu deh. Ini ya, damar ya. Oke, tunggu. Nah, Background color kan nggak kelihatan. Ada nama oke. lima. Ya, nomor 5 nih gampang ya. Ini pakai yang namanya image label ya. Nah, untuk image label aku akan kasih tahu dulu nih bentar ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini ya. Anchor point kan sama tadi apa? Sama scale kan? Sama position. Yang ketiga. Nah, dah. Oke, mungkin kalau masih ada waktu sedikit nih aku coba akan ngasih tahu dulu bentar ya tentang cara gambar, cara naruh gambar. Sebenarnya gampang. Tadi kan ada text label ya. Berarti kalau naruh gambar surface GUI-nya kalian tinggal tambahkan image label aja. Nah, tadi kan text label tuh. Ini ada image label. Itu aja kok sebenarnya teman-teman untuk caranya. Tuh, ya tambahin image label. Tapi dengan catatan, yang nomor 4. Nomor 4 tadi apa? Tadi kan cuma ini doang kan, font, background, text, color, size, text. Dah. Tadi image label ya tadi ya? Nah, oke. Nah, kalau yang image label ini kalian harus coba ya. Sebenarnya bisa kalian gini loh caranya kalian ke toolbox. Kalian bisa cari kayak decals gini bisa nggak sih coba ya? Aku coba dulu ya. Oh, bentar, bentar. Kalau di lesson atas ini kayak gini caranya. Kalian cari image.
Ya, ininya kalian copy asset ID. Aduh, kok gini sih? Bentar ya. Duh, mulai. Nah, kayak gini. Sebenarnya kalau mau image label yang gampang gini teman-teman. Jadi teman-teman bisa ini ya, eh, ambil image label di dalam Surface UI ya kayak tadi caranya. Nah, mana sih ini? Ini Surface UI tambahin image label ya. Kalau tadi kan text label ya. Ini di dalam Surface UI kalian tambahkan image label lalu kalian cari image nih, cari image. Nah, cari image. Terus langkah selanjutnya kalian kalau mau tambahin gambar itu di toolbox. Toolbox tapi kalian harus ganti dulu ininya. Nih, kalian harus ganti dulu jadi decals. Kalau udah ganti decals, misalkan kalian mau gambar apa? Gambar apa? Kucing. Ya, kucing nih misalkan. Kalian bisa gini nih. Misalkan kalian pilih ya. Nah, pilih kayak gini. Terus di di sini tuh ada titik tiga. Tuh, titik tiga. Pilih copy asset ID, teman-teman. Jadi kayak gini. Aku ulangin ya. Cari dulu decals, di decals, diganti decals, terus cari gambar gambar apa aja. Nah, biasanya kalau ini ada gambar kayak ini nih, kayak apa sih? Kaca pembesar gitu ya tuh. Ya kan ada kayak kaca pembesar gitu kan. Diklik aja. Tuh. Ini kalian ada titik tiga kan? Nih, titik tiga ya. Titik tiga. Oh, ya. Kalian klik copy asset ID. Copy asset ID. Terus di sininya, nih, di image-nya sini, dihapus. Kamu tempelkan. Kamu pastekan yang tadi. Tuh. Kalau udah di enter aja. Tuh, keganti kan. Gitu caranya untuk gampangin gambar. Gampang kan. Gitu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada pertanyaan? Bisa semuanya? Gambar, main gambar. Nanti sama kayak tadi ya cara-caranya ya. Untuk image label juga kalian bisa tambahin apa kayak tadi ya anchor point, terus position. Pokoknya sama persis lah kayak yang text label tadi cara-caranya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Udah bisa semua? Oke, kalau udah bisa ya, aku kita closingan dulu nih. Masih ada waktu 5 menit ya. Kita closingan dulu ya, teman-teman ya. Aduh, aku hapus dulu ini. Aku bagian algo coin dulu ya, karena sekarang algo coin itu ada yang kayak sama kalian. Algo coin. Jadi siapa yang udah mengerjakan ini? Aku coba cek. Coba kita. Jadi sekarang ada nilai-nilainya guys. Siapa kalian udah selesai? Ada nilainya di sini guys di aku. Kan progres. Nah, oke. Ayo Nara, Nara dikerjakan ininya Nara ya. Tuh. Nara nilainya masih 17 tuh. Yang lain udah 100 tuh. 100 tuh ya. 100, 100, 100. Nara dikerjain ya yang membuat narasinya ya Nara ya. Kamu masih 17%. Yang lain udah 100 nilainya. Oke, itu ya. Nara ya. Ya, aku kirim dulu.
Wednesday. Oke, Damar. Apa lagi? Ibnu. Katin nggak masuk ya? Oh, udah boleh. Nah, nanti aku closing dulu ya. Nah, hmm, iya, udah ya. Oke, kita closingan dulu ya teman-teman ya. Oke, thank you ya buat hari ini. Terima kasih teman-teman. Jadi tadi kita udah ngebahas cara bikin tadi apa narasi ya. Sebenarnya kalian bisa tulis narasi ya, misalkan ya kayak tadi contoh ngasih tahu kalau game kalian tuh ada apa, misalkan kayak harus melawan monster atau harus apa, itu fungsinya ya. Dan udah tadi kita udah belajar text label, surface GUI dan image label. Jadi kalau kalian mau pakai text label, kalian harus pakai surface GUI. Di dalam surface UI tambahkan text label gitu sama image label gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak kira-kira sebelum aku tutup? Dikirim ya Kak recordnya. Ya, Ibnu, mungkin lusa ya. Besok kalau nggak lusa aku kirim. Miss itu pakai aplikasi AI apa? Nggak ada AI? Nggak ada. AI yang mana? Alkas. Nggak ada AI yang mukanya. Oh, ini mah dari Zoom. Dari Zoom. Tuh. Kamu bisa atur di Zoom juga kan? Tuh. Oke, thank you ya buat hari ini. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, aku tutup ya, teman-teman ya. Oh iya, kita nanti masuk-masuk tanggal berapa? Aku lupa deh. Kemarin kita udah reschedule ya. Aku cek dulu ya. Untuk reschedule kita, berarti nanti kita masuk. Oke, kita masuk tanggal 6 berarti ya. Tanggal 6 April jam 11. Kita masuk lagi. Nanti selebihnya kita bakal sama waktunya di tanggal hari Rabu tetap. Jadi untuk reschedule yang kemarin yang aku voting itu untuk mengganti minggu minggu ini minggu depan. Karena kan minggu depan kan kita cuti liburan ya, cuti lebaran kan. Itu buat diganti. Gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa ada reschedule ya karena buat minggu depan. Makanya itu harus kita aku reschedule. Oke, thank you buat hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan, teman-teman ya. Selamat Lebaran ya. Kita minggu depan udah libur ya. Dadah semuanya. Thank you. Oke, thank you ya buat hari ini ya.